Selamat malam. Malam. Ini dengan siapa? Biar anggota saya paham. Halo. Mbah Tunggul. Mbah Tunggul. Oh, tunggul apa ini? Nah, tunggul kayu. Tunggul kayu. Tunggul, Mbah Tunggul. Mbah Tunggul ya. Tunggul kayu. Tempatnya kan di mana ya? Kayak pohon ini loh. Oh, lebih besar lagi. Tumbang atau ditebang? Enggak. Masih berdiri. Iya. Itu. Siapa yang berani nebang? Cuman bolong. Bolong. Tengahnya bolong. Udah tua. Jadi tinggal di situ, Mbah Tunggul. Iya. Tinggal di kayu besar yang bolong itu ya. Iyalah. Oh, iya. Umurnya sudah berapa, Mbah Tunggul? Tua anakku lah dibanding kayunya. Kayunya aja itu udah 300 tahun kayaknya. Mbah Tunggul lebih tua ya. 300. Berarti aku ya 500 lah mungkin. 500 tahun. Iya. Ada apa ya? Iya. Ngobrol-ngobrol kita. Iya. Tadi lagi ngapain rupanya sebelum kemari? Mau ngopi. Di mana ngopinya? Di tempat. Oh iya. Mbah Tunggul di sana banyak kawannya? Banyak. Banyak kawan Mbah Tunggul. Yang nggak punya rumah. Yang pada numpang di rumahnya Mbah Tunggul. Di kayu itu. Numpang? Banyak. Di kayu tempat tinggal Mbah Tunggul? Iya. Jenis apa saja itu? Oh ya banyak. Itu. Pokoknya ya yang nggak ada namanya pun ada di situ. Gitu. Kuntilanak pun ada. Kuntilanak ada. Mbah Mbah Kumis ada, Mbah Kumis. Mbah Kumis. Iya. Dia pocong tapi ada kumisnya loh. Pocong ada kumisnya? Iya. Loh, betul Pak. Iya. Aku dari Jawa ini. Jauh. Sengaja datang kok bisa datang aku ya. Iya. Tadi mau ngopi aku. Begini, Mbah Tunggul. Ya. Lebih enak panggil apa? Mbah aja lah, Tunggul ini nanti dipanjangin jadi Tunggul kayu. Gitu ya? Iya. Mbah aja lah. Iya. Karena udah tua maksudnya. Pohon yang besar dan berlubang itu yang Mbah tempati sebagai rumah, itu lokasinya di mana? Entah di lokasi hutan atau di pinggir sungai? Tengah kuburan. Oh, gitu ya. Makanya yang nginep di tempatku hantu semua lah. Iya. Gitu ya. Cuma aku yang bukan hantu. Jadi apa kamu? Apa ya? Sama demit ya. Maksudnya begini. Hantu kan tukang nakut-nakutin. Iya. Kalau Mbah Tunggul kan nggak pernah nakut-nakutin. Cuma ngedenteni. Enggak loh Pak. Makanya nanti ku ceritakan itu yang tukang nakut-nakutin itu. Itu gimana ceritanya? Si Kuntilanak, ya, si Gandharwo, itu. Si Mbah Kumis itu pocong. Mbah Kumis itu lucu. Mbah Kumis itu pocong. Pocong kan terbang biasanya kalau udah loncat ya. Kayak kodok dia loncat terbang. Dia nggak bisa terbang. Jalan. Dulu kan begini. Dia kan nginepnya di tempatku. Di rumahku ini kan kadang-kadang ada orang datang. Ya. Gitu. Minta togel, minta pusaka. Nah, gitu. Kalau siapa yang ngasih biasanya? Nah, orang-orang itulah. Nah, aku nggak punya kok. Nggak punya. Kadang-kadang dikasih kayu, entah kayu nyuri dari mana orang itu nggak tahu aku. Begini Pak, datang ke situ kan kadang-kadang bawa telur, bawa rokok, bawa kembang kan, bawa sesaji, itu. Mbah Kumis lah yang paling usil, tukang ganggu-ganggu. Gitu. Gangguan seperti apa yang diperbuat? Ya wujud Pak, untuk goda orang yang lagi semedin tah, ngapain itu merem-merem di situ? Udah, digangguin. Cuma yang minta ini bandel Pak, bandel. Manusianya ini bandel, nggak takut, gitu loh. Si Mbah Kumis itu, ya, dipukul kakinya, tolong pincang sampai sekarang Mbah Kumis itu Pak, pincang, gitu. Di tempatku jadi kerjaan. Iya. Mbah Tunggul. Jadi begini, tadi kan Mbah Tunggul mau ngopi, kok bisa di sini? Ini ada apa ya? Ngobrol saja. Iya, mau ngobrol apa ini Pak? Begini, kan di alam kami bangsa manusia banyaklah yang cerita, ngaku takut kalau lewat kuburan. Begitu. Takut lah Pak, gitu. Wong
hantu semua. Hantu. Itu yang nginep di rumahku, asal maghrib kan bubar Pak. Bubar. Itu bubar di pinggir-pinggiran kuburan itu Pak. Ngapain? Itu. Di pinggiran kuburan ngapain? Nyari pacar entah ngapain itu. Gitu. Kalau samping kuburan kan biasanya kan jalan Pak. Iya. Gitu loh. Ada rumah, tapi kalau rumahnya samping kuburan malah nggak diganggu Pak. Gitu ya? Iya. Makanya nggak ada hantu di dalam kuburan sebetulnya Pak. Itu. Ada hantu pun nanti kalau udah pagi baru pulang ke situ. Gitu loh. Itu pun ya nggak bisa nakut-nakutin, udah siang orang kan nggak takut. Nah, kalau malam asal maghrib itu keluar Pak. Gitu. Ya ada yang maghrib belum keluar juga, tapi nanti ya keluar. Gitu. Di pinggir-pinggir kuburan itu loh Pak. Gitu. Jadi kalau orang lewat, ya belum nampak hantunya aja udah takut. Kenapa begitu? Ya kena bawahnya hantu-hantu itu, wong banyak hantu itu di pinggiran. Gitu. Jadi kena bawahnya, ya orang lewat ya takut lah Pak. Begitu. Merinding, iya kan merinding. Karena kena bawahnya hantu-hantu itu Pak. Itu kayak gitu. Jadi sebetulnya kuburan nggak ngaruh sebetulnya ya. Yo enggak, kalau Mbak Kumis ya maghrib ya keluar itu. Nyari kopi, bukan nyari pacar di pinggir jalan. Enggak. Gitu. Iya. Makanya Pak, tanyalah sama manusia, apa ada manusia itu dijumpai hantu di tengah kuburan? Ya enggak lah Pak. Ya. Kalau mau jumpa ya di pinggiran kuburan Pak. Seperti itu. Iya. Itu kayak gitu. Itu gini Mbak Tunggul. Iya. Itu sengaja Mbak Tunggul nempati rumah yang menjadi rumah maksudnya loh. Iya. Di pohon besar yang bolong itu milih yang di tengah kuburan atau bagaimana? Adanya Pak. Oh adanya. Itu di situ yang lapang. Gitu loh. Karena kan begini. Gitu. Manusia kan nggak berani nebang. Ketakutan begitu. Iya. Jadi kan betah. Aman di situ. Aman loh. Itu. Kalau nanti Mbak Tunggul itu rumahnya di pokok kayu yang lain bolak-balik ditebang. Salah-salah Mbak Tunggul lagi tidur ditebang, ikut ketebang. Gitu. Makanya kalau di kuburan kan di sana kan kayak gini Pak. Tengah kuburan ada pohon besar Pak. Dikeramatkan biasanya itu Pak, kasih sesaji gitu. Gitu loh. Jadi sekalian numpang tidur, numpang makan lah Mbak Tunggul di situ. Makanya Mbak Tunggul jadi doyan ngopi gara-gara sering dikasih sesaji. Bakar kemenyan, kasih kopi Pak, kasih teh gitu. Hah? Itu penyebabnya dikeramatkan itu diduga atau dianggap gimana oleh yang ngasih sesaji itu? Nggak tahu orang itu. Oh ya lucu gitu. Ada pohon besar tengah kuburan kok ya dikeramatkan. Ya terakhirnya gitu. Jadi keramat lah. Gitu ya. Karena apa? Mbak Tunggul di situ jadi keramat. Kadang-kadang gitu waktu itu belum banyak yang nginep di situ Pak. Gitu. Orang datang minta togel ya Mbak Tunggul kasih. Oke. Mungkin dapat ya kan jadinya bolak-balik ke situ jadi keramat. Dapatnya mungkin karena faktor kebetulan aja mungkin. Oh iyalah. Wow, gini loh Pak. Gitu. 100 orang ya aku kasih lah nomor itu 0 sampai 100 ya ada yang nembus Pak. Gitu. Iya. Tapi gini Mbak Tunggul. Iya. Nah, Mbak Tunggul tadi kan cerita kayu itu udah 300-an tahun. 300-an tahun. Mbak Tunggul umurnya lebih tua. 500 kayaknya lebih tua aku lah ya. Sebelum kayu itu ada yang di tengah kuburan ini, ya, tinggal di mana Mbak Tunggul? Gelandangan lah Pak. Oh gelandang, nggak punya rumah ya? Makanya Mbak Tunggul kenapa lebih suka tinggal di kayu itu? Udah dijamin nggak akan ditebang, gitu. Karena selama ini terusir loh Pak. Di sana kayunya udah gede ditebang, itu pindah lagi nyari rumah lagi, gitu. Pernah juga mengalami tidur di jembatan, dikencingin orang bolak-balik, kalau udah di situ aja lah. Iya. Aman di kuburan gitu ya? Aman di kuburan. Iya. Itu. Malah banyak orang ngasih makan, ngasih minum, gitu. Itu kayak gitu. Jadi gini Mbak Tunggul, ya. Kalau ada manusia yang takut dengan kuburan, apalah tanggapan Mbak Tunggul selaku makhluk gaib? Ya lucu lah, bodoh itu. Gitu. Oh sama kuburan kok takut? Nih, Mbak Tunggul kan lama di situ. Nggak ada yang mati pada bangun loh Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang matinya jelek pun nggak jadi hantu kok. Kalau yang mati itu pada bangun, ya Mbak Tunggul lah yang ketakutan dikeroyok sama mereka. Takut duluan ya? Diusir ya kan Pak? Iyalah. Iya. Apa ada manusia yang takut lewat kuburan?
Ada. Hah? Ada lah. Oh ya lucu ya. Tanya dia takut nggak coba? Sama takut? Takut. Bodoh. Itu. Apa yang ditakuti? Ada Mbak Tunggul di situ. Oh, Mbak Tunggul di rumah. Itu. Kalau nggak ada yang datang ngasih kopi, nggak ada yang ngasih sajen, itu Mbak Tunggul baru keluar nyari kopi kok. Yang ngedeni. Yo enggak. Yang nakut-nakutin itu tadi loh, yang jelek-jelek. Gitu. Yang pada numpang sama Mbak Tunggul. Gitu loh. Pergilah itu. Entah nyari pacar, entah nyari apa di pinggir jalan. Gitu ya. Itu yang membuat gini, Pak. Ya, rebawanya kalau di pinggir kuburan yang menakutkan sebetulnya. Bisa ditanya, ya. Kayaknya 1001 lah orang ketemu hantu di kuburan, Pak. Paling di pinggir kuburan itu, Pak. Iya. Satu. Yang kedua, ya. Ada kok, Mbak Tunggul pernah nampak kok. Orang di situ ketakutan kok. Itu. Iya, malah berantem sama kawannya. Kawannya maunya lewat, yang satu ketakutan minta pulang. Terakhirnya berantem. Padahal aku tengok nggak ada ya penumpangku di situ, nggak ada hantu-hantu di situ pas lagi nggak ngumpul. Kok bisa ketakutan orang itu? Jadi kadang-kadang gini Pak, ya manusia lewat takut, udah karena pikirannya itu ketakutan. Pikiran sendiri. Betul. Iya. Itu kayak gitu. Iya. Terus gini, Mbak Tunggul. Ya. Pernah nggak kejadian ada orang melintas di sekitaran kuburan, mungkin naik kendaraan. Ya. Ya, mungkin sepeda motor lagi. Jatuh. Bukan jatuh. Jadi? Kan konon ada yang takut digoncengi oleh pucung atau pocong. Pocong jarang bonceng. Nggak pernah gitu ya. Kuntilanak paling yang mau, Pak. Pernah Mbak Tunggul melihat fenomena seperti itu? Iya, aku biarkan. Maksudnya gini, kuntilanak kan numpang di rumahku. Nah, jadi kalau dibonceng dibawa orang kan udah lapang rumahku maksudnya. Gitu. Ya. Tapi yang dibonceng malah ketakutan. Balik lagi lah kuntilanak itu. Balik lagi. Ya sampai sekarang itu kalau ada orang lewat ya kayak gitu. Gitu. Mau bonceng-bonceng itu. Maksudnya dia pun segen mungkin numpang sama Mbak Tunggul. Gitu ya. Iya. Nggak ada Mas. Orang mati bangun lagi nggak ada itu. Yang jadi hantu bukan yang mati itu, bukan. Nah, kalau itu ya aku udah diusir dari situ. Jadi intinya Mbak Tunggul sendiri beserta yang lain kawan-kawan Mbak Tunggul. Iya Pak. Takut nggak dengan kuburan? Ya enggak, wong nggak bangun lu Pak. Gitu. Makanya aku betah di situ nggak takut. Tapi kalau mereka bangun, baru aku takut. Gitu. Makanya kalau ada manusia yang takutnya lucu, baru lewat pinggir kuburan kok takut. Kami rumahnya di tengah-tengah kuburan. Nah, gak takut kami. Malah tenang di situ ya. Malah tenang. Tenang dan aman gitu. Orang itu pun kayaknya tenang juga, tidur aja kami jaga ya Pak. Iya kayaknya. Gitu. Jadi sama-sama menguntungkan, sama-sama tenang. Loh, orang lewat kok malah pada berantem. Ada yang jatuh-jatuh. Oh, lucu. Gitu. Iya. Jadi itu kayak gitu tadi. Ngapain takut lewat kuburan? Mau kami di tengah kuburan betah, gitu. Malah numpang-numpang itu pada di situ. Iya. Nyaman betul lah di situ ya. Tenang Pak. Nggak berisik. Nggak berisik. Mereka tidur aja nggak bangun-bangun. Gitu. Mbak Tunggul. Nah, kalau tengok itu kan banyak orang itu. Nampaknya ada yang selain dia tadi kan dia bilang takut kuburan. Yang lain nampaknya takut nggak menurut Mbak Tunggul? Nggak tahu, ditanya aja Pak. Boleh? Tanya aja. Ya boleh. Saman takut nggak Mas? Lewat kuburan? Besok lewat biar ku jumpai. Ya. Saman takut nggak? Hah? Sampean? Kok pada nggak takut ya Pak? Ya nggak tahu. Cuma sampean yang takut. Iya. Kenapa? Ngomong dulu, kenapa takut? Serem. Nampak apa kok serem? Nampak Mbak Tunggul. Wow, Mbak Tunggul nggak nampak kok. Nampak ireng. Ini guyon Pak. Gitu ya. Iya. Berarti dia pun nggak takut ya Pak ya? Ya mungkin sih. Apa ada yang takut? Ya. Kabarnya ada. Nggak boleh takut. Gitu. Nah, kalau takut lewat kuburan ya masuk kuburan aja lah. Gitu. Dijamin nggak ada hantu. Nah, nggak ada gitu loh ya. Pak. Nggak ada. Kalau lah ada Pak, itu yang di pinggir-pinggiran loh. Yang di pinggiran ya. Karena kan kalau kadang-kadang rumahnya juga ya di sana kan kadang-kadang di pohon di pinggir
rumah manusia kan berisik gitu. Apalagi banyak orang ngaji Pak. Jadi dia lari lah ke situ. Di kuburan siapa yang ngaji? Nggak ada yang ngaji. Kalau lah ada di tengah kuburan, makanya dia nggak mau di tengah kuburan, di pinggir. Itu kayak gitu Pak. Gitu, ya. Nah. Makanya kadang-kala dia itu mau wujud-wujud. Karena apa? Dia di situ kepingin tenang. Nah, jadi orang lewat kalau udah diwujudin kan takut besok itu kan nggak mau lewat, jadi nggak terganggu dia Pak. Gitu. Itu. Jadi intinya ya nggak ada apa-apanya itu di pinggir kuburan itu, pinggir jalan itu hantu-hantu gelandangan semua. Iya, itu nakut-nakutin biar kita nggak lewat. Kalau kita nggak takut Pak, itu dia yang ketakutan, nggak betah di situ, nyari tempat lain itu pasti. Nyari tempat lain. Iya itu pasti, iya. Kan ada Mbak Tunggul itu areal pemakaman yang tiap hari banyak manusia yang datang. Iya. Iya. Itu jenis-jenis tempat areal pemakaman yang seperti itu macam Mbak Tunggul malah nggak betah di situ ya. Banyak manusia yang ke situ. Yang banyak ziarah itu ya. Ya betah kalau Mbak Tunggul. Iya. Mbak Tunggul kan nggak jahat, nggak panas. Kalau yang lain lah. Yang lain kepanasan itu. Kepanasan. Iya. Itu. Iya. Kalau Mbak Tunggul enggak ya. Udah kulina Mbak Tunggul. Iya. Iya. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Rumahnya sampai bolong. Iya. Itu. Cuman ku pertahankan aja di situ daripada gelandangan Pak. Iya. Itu. Senangnya Mbak Tunggul ada yang ngantri telur. Ya, kopi, teh. Gitu. Bakar kemenyan biar wangi lah di situ mungkin. Biar wangi ya. Iya. Dia seneng. Iyalah, nggak perlu Mbak Tunggul nggak perlu cari minyak wangi kan jadinya. Iya. Pakai itu aja gratis. Karena Mbak Tunggul kan nggak mandi-mandi. Iya. Namanya Tunggul. Saat dibakari itu, Mbak Tunggul nggak batuk gitu. Enggak lah. Enggak ya. Nggak batuk lah. Kalau sekali ke dibakar itu Mbak Tunggul batuk, kayaknya yang bakar itu ketakutan. Jangan. Kalau takut dia nggak datang lagi Pak. Oh gitu. Jadi itu terancam makanku. Makanya begini Pak. Orang yang takut lewat kuburannya bodoh. Ya. Orang yang berani masuk ke kuburan terus dia minta yang aneh-aneh ngasih sesaji lebih bodoh. Gitu ya. Iya dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Yang seneng Mbak Tunggul. Salah-salah jumpa Mbah Kumis, pocong pincang. Wih, ada pocong kok kumisnya panjang, itu namanya Mbak Kumis. Iya. Begitu ya. Jadi Mbak Tunggul sendiri pernah nggak menampakkan sosoknya sama manusia? Nggak pernah. Malu Pak. Udah tua jelek. Udah tua jelek. Ini nggak nampak kan Pak? Enggak lah. Iya. Kalau nampak malu pulang lah Mbak Tunggul. Oh iya. Iya. Jelek juga itu. Jelek juga. Apa sama nampak? Nampak itu jelek. Jelek. Jelek ya? Kok nggak ngomong dari tadi pulang Mbak Tunggul, malu aku. Namanya udah tua ya jelek. Namanya udah tua. Oke Mbak Tunggul. Jadi intinya ya sebetulnya manusia itu hanya karena terbawa perasaan juga lah ya. Rasa takut itu ya. Iyalah itulah yang jelas. Yang jelas itu. Tapi memang ya ada hantu juga. Itu di pinggir jalan. Hantu-hantu gelandangan loh Pak. Itu bukan di kuburan lah ya. Di kuburan mana ada? Mana ada. Pak, Mbak Tunggul kan lama di situ. Iya. Nggak ada yang bangun. Kalau ada yang bangun, mereka jadi hantu. Mbak Tunggul udah diusir dari situ. Ya, mudah-mudahan lah mereka nggak bangun-bangun. Kalau bangun terancam lah tempat tinggal Mbak Tunggul. Iya. Iya iyalah. Loh, manusia lewat kuburan kok takut? Mbak Tunggul aja, ya. Hantu yang tinggalnya di kuburan aja ketawa-ketawa ya kan? Guyonan kayak gini. Loh kok manusia kok malah ketakutan lewat kuburan? Oh, lewat kuburan kok malah kabur. Toh semua bakal ke sana ya bangsa manusia ya. Ya bangsa kami juga Pak. Iya. Iya sama. Ya kami kan mati juga. Jadi nggak ada Pak. Iya. Ya, itu nggak ada. Itu. Mau manusianya udah ketakutan dulu. Itu. Ya namanya kuburan kan tempatnya orang mati. Iya. Jadi banyak hantu mungkin kayak gitu. Mbak Tunggul punya kembaran enggak? Mbak Tunggul.
Punya lah. Iya. Aku sama tahu. Siapa kembarannya namanya? Dia agak pelengap-pelengok loh, Pak. Oh iya. Iya. Lebih parah. Hah? Apa aku pelengap-pelengok? Iya. Hah? Iya. Iya. Siapa namanya Mbak Tunggul? Apa memang demit kayak Mbak Tunggul harus punya kembaran apa ya? Enggak tahu juga saya. Lu saman bisa tanya kok. Apa Mbak Tunggul punya kembaran? Siapa namanya? Hah? Kan bagus cerita daripada aku tebak-tebak gitu loh. Namanya Tinggal, Pak. Iya. Hah? Iya. Hah? Namanya Tinggal. Namanya Tinggal. Oh gitu. Karena sudah cerita namanya Tinggal. Heeh. Mbak Tunggul sekarang akan ku tinggal. Jadi Mbak Tunggul mau kemana? Ngobrol sama dia. Mbak Tunggul kembarannya namanya Tinggal. Iya. Sekarang akan ku tinggal. Tapi Mbak Tunggul nggak tahu dia tinggal di mana. Oh ya, gampang. Karena aku tinggal dulu, Pak. Oh iya. Iya. Gara-gara kayunya ditebang. Hah? Gara-gara kayu ditebang. Gara-gara kayunya ditebang loh. Makanya gitu. Nyamannya memang tinggal di kuburan aja. Dia kayak Mbak Tunggul juga. Ya sama loh kembaran. Pelengak-pelengok. Pelengak-pelengok. Aduh. Itu sini tuh. Aku di mana sebetulnya? Aku kan dari Jawa. Hah? Ini di mana ya, Mas? Ini Hah? jauh ini. Hah? Jauh. Iya, jauhnya di mana? Di Sumatera. Hah? Jauh kan? Kok bisa ya? Bisa lah. Dari Jawa ke Sumatera ya. Kalau ada yang ketakutan, Mbak Tunggul seneng nggak? Hah? Kalau ada manusia yang lewat kuburan ketakutan gitu. Seneng? Seneng? Ya enggak. Oh, enggak. Maksudnya mereka berani. Jadi hantu-hantu itu pada pergi. Jadi Mbak Tunggul itu enggak ditumpangi sama hantu-hantu kan bebas. Gitu loh. Hantu-hantu yang lain kesenangan nggak? Kalau ketakutan gitu. Ya seneng. Karena dia jadi betah nyaman di situ loh. Besok nakuti lagi lah. Oh iyalah terus lah. Makanya manusia kalau mau lewat kuburan jangan takut. Ya, bila perlu yuk, diusir aja itu hantu-hantu itulah. Gitu. Biar jangan numpang sama Mbak Tunggul jadi beban. Coba Mbak Tunggul kasih pesan sama manusia-manusia. Karena Mbak Tunggul ini daripada ngurusi kuntilanak Gandarwo gelandangan, mending Mbak Tunggul nyari kembaran Mbak Tunggul. Ya, kata Bapak itu tadi jadi ingat aku. Namanya Tinggal. Cuman nggak tahu tinggal di mana ya. Karena waktu itu ku tinggal. Aduh. Apa tadi Saman bilang, Mas? Kasih pesan sama manusia-manusia. Mana manusianya? Ini. Udah denger dari tadi kok. Ada lagi yang lain-lain. Di mana? Banyak. Oh iya. Banyak. Banyak yang lihat ini. Oh, ada manusia yang nggak kelihatan juga ya? Ada. Oh, mulai besok nanti kalau memang mereka masih mau numpang sama Mbak Tunggul, ku suruh jangan menampakkan diri. Malu, kalah ilmu. Kamu demit kok katanya kok malah bisa kelihatan. Iya kan? Katanya hantu kok bisa kelihatan. Manusia sekarang lebih hebat. Banyak manusia yang nggak kelihatan. Iya kan? Iya, tapi bisa ngelihat ya. Iyalah, maksudnya nggak kelihatan tapi bisa ngelihat. Kan kayak gitu. Biar nanti ku bilang ini tuh hantu-hantu gelandangan itu. Sama Mbak Kumis. Kalau nggak mau, ya biar. Sama Mbak Kumis. Kalau Mbak Kumis biar aja. Mbak Kumis itu jarang ke pinggir jalan. Jarang. Dia ngintip-ngintip kopi aja itu di situ. Rebutan lah. Enggak. Dia milih yang pahit. Biasanya datang ke tempatku kan bawa kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, bakar-bakar menyan atau dupa, bawa kembang. Kalau Mbak Tunggul sukanya kopinya kopi manis. Kopi pahit yang bodoh-bodoh lah, pahit nggak ada rasanya kok ya diminum. Ya namanya minta kayak siapa? Mbak Kumis udah dikasih aja. Yang sisa-sisanya ya kan? Yo enggak, ya jatah dia. Mbak seruput dulu baru dikasih Mbak Kumis. Kalau yang pahit ya nggak perlu diseruput lah. Itu, iya. Karena bisa disuruh-suruh Mbak Kumis. Oh, bisa disuruh-suruh? Iya, bisa disuruh-suruh. Itu berkurang nggak kopinya kalau diminum? Hah? Berkurang nggak kopinya kalau diminum? Enggak. Enggak? Ya berkurang lah, tapi ya nggak habis lah. Oh, nggak habis? Ya tetap berkurang. Kalau dilihat manusia gitu berkurang nggak gitu? Berkurang tapi nggak habis kalau dilihat kalian. Oh, sedikit aja gitu habisnya? Iya. Ya rasanya nggak ada lah, udahlah. Tadi mau ngomong apa?
suruh mesen apa? Bilanglah sama manusia, woi, kalau lewat kuburan lah gitu. Oh gitu. Hai manusia. Hai manusia. Jangan yang susah-susah lah, Mas, ini mulutku agak apa? Agak payah ngomong. Karena nggak ada giginya ya kan? Giginya nggak ada, udah ompong. Ya rumahnya aja bolong kok. Aduh. Hai manusia. Ya, tukang pakai bahasa yang lain. Hai orang-orang. Jadi batuk. Coba bahasanya yang orang-orang. Dirubah coba. Biar agak serem. Hai orang-orang, kalau lewat kuburan ya jangan dipijak-pijak batu nisannya. Itu kalau lewat pinggir kuburan boleh dipijak-pijak itu kuntilanaknya. Jadi jangan takut ya. Itu masa manusia takut sama hantu. Gitu. Hantu itu kadang-kala di pinggir jalan ya, di pinggir-pinggir kuburan sengaja dia nakut-nakutin supaya manusianya nggak pada lewat. Itu supaya apa? Supaya dia itu di situ nggak terganggu. Makanya kalau udah ditakutin besok rame-rame aja ke situ biar dia pergi. Percayalah sama Mbah Tunggul ya. Gitu. Jadi nanti aman. Masa lewat kuburan takut, nanti kalau udah mati di dalam kuburan gimana lagi? Iya kan? Iya nggak? Pas kayak gitu ngomongnya. Pas pula yang ada kuntilanaknya dia dikubur di situ kan? Enggak, maksudnya Mbak Tunggul ngomong kayak gitu pas nggak? Pas. Pas lah. Kalau nggak pas biar dipaskan, Mas. Dipaskan. Yang mana yang nggak pas tadi? Ya udah pas, cuma dipaskan lagi. Udah pas dipaskan lagi. Manusia pinter-pinter banget ya, bisa melihat tanpa dilihat. Ya udah pas bisa dipaskan lagi. Hantu ya lebih goblok daripada manusia gitu. Jadi kalau ada manusia yang takut sama hantu ya aneh itu. Jadi udahlah itu. Wong Mbah Tunggul yo hantu itu. Malah Mbah Tunggul yang takut diusir sama manusia. Jadi manusia nggak usah takut lah sama hantu ya. Itu lewat pinggir kuburan lewat lah, kalau bisa malah mendoakan itu yang di kuburan sana ya, yang di alam kubur biar tenang, biar nggak bangun-bangun. Kalau bangun nanti Mbah Tunggul terancam diusir, iya kan? Nggak bisa ngopi lagi ya kan? Udah pas ya? Udah. Maksudnya Mbah Tunggul mau nyari saudara kembar yang namanya Mbah Tinggal. Itu udah lama Mbah nggak jumpa sama saudara kembarnya. Ya nggak tahu tinggal di mana. Nggak, maksudnya berpisah dulu. Kan begini, nama saman siapa lah, Mas? Anto ya. Mbah Tunggul dulu kan ya tinggal di kayu milik orang. Udah gede ditebang. Udah gitu. Aku kan tinggal di atas pucuknya, dia di bongkotnya. Karena ditebang dulu itu, udah dari bawah tuh yang jatuh kan atasnya dulu. Ya. Mbah Tunggul lah menyelamatkan diri dulu. Dia entah udah mati mungkin ya, kejatuhan kayu itu nggak tahu lah. Itu. Nggak sempat dicariin. Nggak sempat dicariin. Mau dikampak, Mbah Tunggul datang lagi, balik lagi ke situ. Bukan, maksudnya dicariin kemana saudara kembarnya. Nggak berani datengin lagi lah ke situ. Gitu. Manusia kan menakutkan. Serem gitu. Lu megang kampak nanti Mbah Tunggul balik lagi udah lari di kampak. Makanya kalau ada manusia yang takut sama hantu ya lucu. Lucu ya kan? Iya Mas Santo, lucu. Hantu aja takut ya sama manusia. Iya. Gitu. Kalian manusia takut juga tuh. Iya. Iya. Pulanglah. Oh iya. Kita kan cerita-cerita. Itu manusia apa? Bukan. Tanya lah. Hantu dah. Hantu. Sesama hantu kenalan kalau memang hantu sini. Panggil kemari. Itu namanya Mbah Bewok. Mbah Bewok. Berarti ini Pak kembarannya Mbah Kumis. Di sana Mbah Kumis, ini Mbah Bewok. Sampean Mbah Kumis namanya? Mbah Bewok. Oh, Mbah Bewok. Ada saudara Mbah Kumis? Enggak, saudara sampean. Maksudnya kalau Mbah Kumis itu saudara sampean, suruh pulang. Di sana numpang lu sama aku. Namanya mana dulu? Nggak punya rumah, numpang. Usir aja. Ya kasihan lah, tapi kalau sampai memang keluarganya dijemput. Enggak keluarganya, enggak kenal. Tapi sama-sama dia kumis, sama bewok, ada kumisnya juga. Iya, kumis dan bewok.
Bukan saudara. Bukan. Kalau Mbak Tunggul jadikan dia saudara sama mau. Males lah. Daripada numpang di tempatku. Dia makanya nungguin kopi aja. Hah? Nungguin kopi. Yang tak ada sisa-sisa kopi tempat sampean nanti kasih. Aku nggak minum kopi. Hah? Aku nggak minum kopi. Ngeteh. Nah kalau sama nggak minum kopi malah bagus, kopinya buat dia semua. Ya? Nggak ada lah kopinya. Ah, nggak ada. Nggak ada. Dia kan hantu pinter, biar dia dadakan nanti. Mau? Hah? Diadakan. Ah. Jadi kan kalau bisa diadakan kenapa nih punya orang? Dia untuk jaga rumah sampean. Kalau ada yang nyolong kan nanti keluar dia pocongnya, pocong berkumis. Nanti nggak ada tamuku. Hah? Nggak ada tamuku. Itu. Aku punya tamu malah sedih kok. Duh, iya. Pada numpang itu. Banyak. Kok sampean kok seneng ngarep tamu? Kalau tamu itu keluar. Hah? Pergi. Keluar, pergi. Iya, nanti dibiasakan kayak gitu. Keluar masuk. Keluar masuk. Ya. Kalau tamu itu udah datang kan nanti pulang. Beda manusia ya. Gitu. Bertamu pulang lagi ya. Iyalah. Demit bertamu nggak pulang-pulang. Itu pindah namanya. Oh, pindah. Ya. Manda. Yaudah kalau kayak gitu Mbak Kumis dipindahkan aja ke tempat sampean, Mbak Bewok ya. Bukan Mbak Tunggulnya. Enggak, aku di sana udah ada penghasilanku. Nah, apa itu? Itu di antari kopi. Itu setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Sama juga ini. Hah? Sama juga. Apa itu? Sama-sama. Kalau itu tinggal di rumah dia aja biar dikasih kopi. Suruh jaga. Oh enggak lah, aku takut sama manusia lah. Oh Betul. berarti Mbah Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon udah tau lah ini bakalan ada gitu lah ya. Ya kan udah keramat. Yang gila pusaka nanti minta pusaka. Memang ada pusakanya. Ya ada aku carikan. Ku ambilkan lah dari Jadi, tempat manusia. Kalau yang jatuh-jatuh. Kalau si kumis pusakanya kumis. Hah? Si kumis. Pusakanya ada yang minta pelet loh, Mas Anto. Ada juga. Hah? Itu, ku kasih aja. Gini lah. Gitu lah ya. Ya enggak lah, nanti kalau kayak gitu ya kapok kok. Tapi minta melet. Minta melet. Gini. Ada yang minta pelet. Ku carikan itu kerismak mesem. Dari mana? Di sana kan banyak manusia pandai bikin kayak gitu. Tak colongin lah. Kasihkan aja. Jadi seneng dia. Seneng lah ya. Padahal ada isinya enggak itu? Ya enggak ada isi apa. Isi apa? Besi. Ya enggak ada isinya lah. Isi apa sih? Isi demit loh. Demitnya aja kayak kami loh. Gimana? Oke. Ya, kan? Pandai juga Mbak Tunggul ini. Ya pandai. Mbak Tunggul. Sekarang pulang dulu ya. Pulang ya. Nanti kapan-kapan kita panggil lagi. Nanti rumahnya tambah lagi. Iya. Banyak. Nanti lebih banyak lagi. Nggak ada orangnya di rumah? Enggak, kalau malam kayak gini dia lagi gangguin manusia. Ini ada kesempatan, ada kosong, Tunggul kosong, dimasuk. Ini malam Jumat ya. Walaupun bukan Jumat Kliwon, ini Jumat Pon. Iya. Biasanya ada yang nggak sabar nunggu Jumat Kliwon, Jumat Pon udah datang nganter kopi. Siapa tahu? Iya, Mbak Tunggul pulang lah. Ayo jangan diletakkan di jalan sampai rumah. Ya, ayo. Itu. Lemparkan aja gitu. Lemparkan gitu. Lemparkan gitu. Jangan dilempar. Ayolah, yuk dipulangkan biar cepet yuk. Iya.